Jadi kemarin tuh aku nikah bang. Oke. Nikahan pas nikahan kan bang. Heeh. Lalu aku tuh nyewa 3 kos-kosan, tiga pintu kamar Oh. buat anak-anak stand up Cikarang yang pengen dateng. Apa anak-anak apa? Stand up Cikarang. Oh ya tadi anak-anak ya. Hah? Oh stand up Cikarang. Komik Cikarang. Iya iya gitu kan enak tuh. Davi Sumbing gitu. Oke, Bang. Davi jujur aja kita lagi ada project bareng di film Jadi Itu Barang ya. Ya, jadi itu Nanti Davi itu menjadi salah satu pemain plus sebenarnya dia ada nyanyi-nyanyi lah. Jadi kalau nanti kalian nonton filmnya Jadi Itu Barang, Davi itu cukup krusial gitu. Ya. Lu umur berapa Vi sekarang Vi? 25 bang. Oh muda juga masih ya. Ya, Bang Kemal itu yang bikin film apa yang pertama itu bang? Tak Kemal Maka Tak Sayang tuh Iya. umur berapa? Itu umur 25-26 sih. Wah sama banget nih. Iya berarti kan sama. Maksudnya lu juga lagi bermusik di umur sekarang kan. Ah, Udah nikah tapi Vi ya. udah Udah baru berapa bulan nikah? Vi? baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan nikah. Iya iya. Terus si istri lu dia bilang ngasih obat flu terus ya. Ini suami saya flu terus. Enggak bang. Oh enggak flu, emang suaranya bindeng aja ya. Emang bener. Oh, udah 7 tahun bang. Oh, udah 7 Udah tahun. tryout 7 tahun. Oh iya iya iya. Oh jadi si tryout 7 tahun ini maksudnya sama Pak cewek lu nih apa? Iya. Iya kan? Pacarannya Pacarannya udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Kenal di mana, Vi? di kampus Kampus lu di mana? Solo. Ini 11 Maret. Bukan. Iya, Apa? tapi kampusnya di sebelahnya. Deket lah dari UNS. Dari UNS Poltekkes, dekat. Poltekkes. Oh, Poltekkes. Saya susah bang ngomongnya bang. Iya benar, tapi jangan kemarin kan waktu promo film dia sempat bikin ibu-ibu kantin. Jadi kan ada promo sekolah-sekolah nih guys. Terus si Davi ini sempat bikin ibu kantin teriak-teriak karena dia bilang, "Bu minta pentol." gitu. Tapi kan kalau Davi yang ngomong nggak pentol ya. Sama ada bebek remes. Tapi kan kalau Davi yang ngomong nggak bebek remes. Nggak tapi nggak apa kan ini apa namanya gue mengerti lah apa yang lu bilang. Intinya lu pacaran 7 tahun di Poltekkes itu. Iya, di Poltekkes itu di Poltekkes itu berarti dari 2019 ke 2022. Oke, berarti 2018 ke 2022. lu kuliah semester 1 tuh 2018. Ya, Oke. 2018 akhir tuh maba masuk kan. Maba. Nah, itu aku ketemu Oh dia maba nih ceritanya. Ya. Orang Solo berarti asli. orang Pekalongan. Oh istri lu nih orang Pekalongan. Ya. Dari Pekalongan. Kota batik di Oh iya salah. Iya itu ya. Oh dari situ ya. Dari situ. Oke, naksir lah lu awal-awal deket. Sebenarnya nggak naksir bang. Sebenarnya tuh karena udah lama nggak pacaran. Siapa? Saya. Oh ya, si ceweknya juga lama nggak pacaran gitu. Ceweknya kebetulan ada beberapa yang ngedeketin. Cuman yang kebetulan nembak duluan saya. Oh, iya. Yang ngedeketin sakit flu juga. Enggak bang. Oh, enggak. Enggak, maksudnya itu ini pasti pertanyaan semua orang juga lah ya. Maksudnya berarti kan si istri lo ini kan dari sekian banyak cowok yang deketin dia tapi lu yang nembak duluan dan lu yang diterima. Alasannya apa? Alasannya karena nembak duluan bang. Itu doang. Maksudnya dia nggak mikirin hal-hal lain karena nembak duluan aja. Karena nembak duluan aja bang. Emang jodoh, emang suka aneh bang. Oh iya. Maksudnya kita aja mempertanyakan istrinya Yono Bakri, Iya. istrinya Dustin Tiffany. Jadi kan memang jodoh itu udah misteri Tuhan lah Iya, gitu. udah misteri. Udah kayak emang kalau itu jodoh lu ya jodoh lu aja Iya. udah gitu. Apa yang sudah ditulis nggak akan berubah. Oh, jadi lu karena dia nembak duluan. Iya karena aku nembak duluan. Terus ya awalnya aku karena emang nggak suka ya bang. Karena emang udahlah, udah lama nggak pacaran gitu. Udahlah coba lagi pacaran gitu. Pas pacaran nggak ada rasa. Aku masih chattingan sama mantan. Wah anjing juga lu kagak ada bersyukurnya lu. Kurang ajar lu kayak masih. Tapi untung dia nggak marah ya. Marah bang. Oh marah. Itu jadi sakit hati terbesar dia sampai sekarang. Jadi kalau aku mantanku ada beberapa, cuman kalau aku nyebut nama satu orang itu dia marahnya gede, maksudnya paling gede lah. Karena selama 1 tahun pacaran aku masih chattingan sama dia,
kalau balik ke Kalimantan masih sering ketemu gitu. Balik ke Kalimantan. Ya, Emang lu ke Kalimantan? Maksudnya lu orang sana? orang Kalimantan. Kalimantan mana, Vi? Tengah, Oh, Palangkaraya. Pangkalan Bun. Oh, tapi bukan di Palangkarayanya berarti ya? Bukan. Apa tuh? Pangkalan Bun. Itu di mananya tuh? Itu kabupaten Dari kota ini berapa lama nih? dari Palangka. Heeh. Kalau naik bis 10 jaman. Buset 10 jam. Pokoknya Pangkalan Bun tuh di atasnya Semarang. Pangkalan Bun gitu. Semarang. Ya, jadi kan Kalimantan nih. Heeh. Sini Kalimantan ya. Heeh. Nah ini Semarang sini nih. Heeh. Palangka tengah sini, Banjarmasin sini kan. Iya. Samarinda di sini. Ya kurang lebih ya. Nah, aku di sini nih paling bawah. Oh, di bawahnya. Oh, Paling di selatan. atasnya Semarang ya. Iya, di atasnya Semarang. Oh, jadi kalau ke Semarang tuh sebenarnya deket Deket, nyebrang gitu. 18 jam. Nggak deket sih, tetap jauh. Itu paling cepat, Bang. Kalau yang lain-lain kapal lain tuh 24 sampai 35 jam. Astagfirullah, kalau naik pesawat udah nyampe Kalau- Argentina. Asli. 35 jam daripada ke Semarang dong, mending naik pesawat nyampe Argentina asli. Dari Jakarta, dari Cengkareng asli. 35 jam begitu. 35 jam. Itu kalau lebaran, Bang. Aku pernah ngerasain kalau balik ke Surabaya. Kan kalau Surabaya sini. Nyerang sini, Semarang sini. Nggak, bentar. Ini banyak banget kotanya. Kok lu balik lagi ke Surabaya? Ada apa nih maksudnya? Bapakku Surabaya. Di Ibu- Palangkaraya. Yang di Pangkalan Bun tadi. Itu ibuku. Kalau ibuku Dayak. Oh, lu ada keturunan Dayak. Ya, Dayak. Oke. Asli itu. Nah, bapakku orang Jawa. Oke. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Pangkalan Bun aku dari kecil. Sama ibu. Sama ibu. Bapak tetap di Surabaya. Enggak, bapak jadi PNS di Pangkalan Bun. Oh gitu. Nah, Ya. maksudnya pulang ke Surabaya itu nyamperin keluarga Nyamperin bapak. keluarga bapak kalau lebaran. Oh. Itu. Iya. Tapi sering ke Pangkalan Bun 10 jam ini sering. Kalau dari mana? Kalau enggak, lu kan selama di Jakarta sering pulang ke Pangkalan Bun. Kalau dari Jakarta mah naik pesawat, Bang, nggak ada kapal. Jadi langsung ke Langsung- Pangkalan Bun iya, ada. langsung Pangkalan Bun. Ada bendaranya? Ada. Oh, ada. Jadi udah nggak 10 jam lagi. Kok tanggapannya gitu? Oh, ada. Iya ya nggak, gua kira tuh makanya gue nangkap tadi lu dulu biasa selama ini ke Palangkaraya dulu, dari Palangkaraya jalur darat baru lu ke Pangkalan Wah. Bun. Gue nangkapnya gitu. Oh iya iya. Ada bandara, cuman bandara ini TNI, bukan bandara sendiri. Oh di Pangkalan Bun itu. Ya, makanya tiketnya tuh mahal, bisa 1 sampai 1,5. Tiket Oke. pesawatnya. Dari Jakarta ke Pangkalan Bun. Ya, Ya? Ada ternyata flightnya. Ya? Ada, pokoknya Jakarta, Semarang, Surabaya tuh, 3 itu doang. Iya, soalnya Samarinda mahal juga sih. Gua kan kalau ke Samarinda lumayan mahal tiketnya dari sini dan nggak ada flight malam. Jadi pagi sampai Pagi, sore doang. iya. Pagi sampai siang doang malah. Kalau di Pangkalan Bun itu pagi ada, siang jam 3 tuh sore apa siang? Sore lah ya. Hitungannya sore lah Ya, hitungan jam 3 terus jam 5 ada juga. Oh jam 5 ada juga. Oh gitu urutannya begitu ya. Urutannya begitu. Oh ya, nah mantan lu orang sono, yang lu chat itu orang sono, Iya. tinggal di Pangkalan Bun. Betul. Oh, itu Selama setahun tuh, Bang, masih chatting-chattingan, masih saling video callan gitu-gitu. Oh, karena lu nggak ada rasa sama yang ini ya. Iya, awalnya nggak ada rasa, terus cuman lama kelamaan si istriku ini dia tuh bersumpah, Bang. Apa itu? Ini aku akan ngalahin si mantanku itu, katanya gitu. Oke. Akan mendapatkan hatiku. Iya. Lu sebut namanya tapi ntar gue sensor sama editor. Namanya siapa? Mantanku. Iya. Oh iya, namanya untungnya bukan nama yang sering umum, bukan nama umum. Kalau nama-nama umum ketemu sama musisi yang namanya sama atau enggak artis nama sama pasti bini lu mentang-mentang pemain film namanya si ini. Iya, Bang. Mentang-mentang musisi itu namanya ini. Gak usah dengerin lagunya dia bisa begitu tuh. Iya. Benar-benar itu ada nama udah benci tuh. Sampai sebenci itu dia. Iya. Lu sorry maaf, Muslim apa kagak? Aku Muslim. Oh Muslim. Si mantan lu ini Muslim juga? Kristen. Oh sulit juga ya. Itu ya. Nah itu putusnya gara-gara Beda agama itu. enggak. Udahlah kita udahan aja nih. Kayaknya nggak bakal bisa terus juga. Soalnya Mbak, aku kan waktu sekolah sering diantar jemput sama dia. Boncengan gitu. Mau deh antar jemput lu ya? Mau, Bang. Maksudnya gila loh. Emang kadang-kadang tuh orang naksir seseorang tuh kita nggak
Gimana ya, misterinya beda-beda nih. Iya. Bayangin loh, ada cewek naksir sama Davi dulu, zaman dulu ya, sebelum merit ya. Sampai mau antar jemput loh. Iya. Lu peletnya apa, Vi, sejauh ini, Vi? Niat ingsun. Nggak ada, nggak Nggak, pakai pelet. tapi selama pacaran, maksudnya selama mantan-mantan lu tadi, ya kalau lu nggak nyaman bahasnya nggak apa-apa juga sih. Tapi intinya selama lu sama mantan-mantan lu tadi, kan lu udah beberapa mantan lu ceritakan. Mereka tuh nggak pernah, ya tapi maaf ya, maksudnya mempertanyakan lu gitu, kayak sumbing lu atau apa, nggak pernah mereka mempermasalahkan itu ya? Sejauh ini yang kan paling lama tuh sama mantanku yang itu, yang Kristen itu. Iya. Nah, itu nggak pernah mempermasalahin. Selebihnya Apa itu masalah? chattingan nih. Dulu kan SMS tuh. Heeh. Chattingan misal seminggu, Heeh. terus ketemu udah hilang gitu bang. Gitu. Oh, yang model begitu. Iya, pas udah ketemu, oh ternyata begini orangnya, udah hilang tanpa kabar. Oh, lu nggak pernah ketemu langsung orangnya, baru lihat fisik lu ketemunya. Lu dari lahir ini? Iya, dari lahir bang. Dari lahir udah begitu ya? Udah sumbing dari lahir. Oke, nah berarti mereka yang sebelumnya itu nggak pernah ketemu lu langsung gitu ya? Iya, Chat-chatan karena doang. dulu masih SD SMP. Oh iya Gitu. benar. Nah baru ini lagi, baru pacaran lagi SMA kelas 1, kelas 2. Oke. Terus kelas 3 putus. Kelas 3 putus sampai lulus, Baru ketemu lagi yang bini lu masuk sekarang. kuliah, baru ketemu bini saya sekarang. Jadi hitungannya mah pantan lu berapa ya hitungannya? 3, 2. Maksudnya yang mantan bener apa yang Iya, hitungannya sama tadi yang lu ditinggal tuh berapa total? wah banyak bang kalau yang Oh, kalau ditinggal banyak berarti ya. Ya kalau yang mantan beneran jadi yang berapa mantan ya? beneran tuh cuman 2 kalau nggak salah. Oh, berarti yang itu beda agama ini sama nggak ada, sebelum beda agama ada lagi berarti ya? Ada lagi Oh, kelas 1 kelas 1 aku pacaran. Oh, dia juga Cuman- tidak mempermasalahkan ini mulut enggak, lu, cuman enggak. sebentar doang tuh, sebulan apa. Oke, ya nggak apa-apa hitungannya, tapi tetap pacaran kan. Diputusin kenapa dulu? Wi? Kenapa? Karena itu. Lu dicengin mulu di sekolah, dia malu pacaran sama lu gitu. Enggak, ini jadi ini bang, aku punya teman sekelas ya. Nah temanku ini pacaran, putuslah mereka teng. Nah cewek ini ngedeketin aku gitu. Kok sombong juga ya. Gila, terus. Saya dulu ini bang, olahragawan saya dulu. Oh, dulu olahraga. Iya, jadi apa sih sombongnya tuh di olahraga doang gitu. Apa bidang olahraganya apa ya? Saya Bola. semua bang, bola, voli, futsal, terus silat. Oh, semua jago tuh ya. Iya. Jadi saya bisa sombongnya di situ doang tuh. Kalau diganteng kalah. Iya, tapi yang penting olahraga. Iya. Iya, Nah, iya, itu yang cewek itu ngedeketin aku terus. Karena lu jago olahraga ini. Kurang tahu gara-gara apa. Terus singkat cerita pacaran lah kita. Seminggu putus. Dia balikan lagi sama temanku. Oh gitu doang. Nyesel lah. Mungkin katanya. Mantan aja deh gitu Ya ya. mantan aja udah. Gitu itu doang. Mantanku 2 doang. Berarti lu waktu sekolah sebenarnya nggak pernah yang dibully, diceng-cengin di sekolah, nggak begitu ini ya? Karena lu tadi lu bilang jago SD, olahraga. Bang. Yang paling Parah parah tuh SD. Soalnya dibulinya pas masuk SMP aku ikut silat. Supaya nggak dibully lagi. Oh, rahasianya gitu. Iya, ternyata pas aku kan SMP, masuk SMP PGRI. Oke. PGRI itu nakal semua bang. Maksudnya di Pangkalan Bun tuh PGRI itu sekolah anak-anak nakal lah. Aku masuk situ kan karena nggak terima SMP negeri. Oh iya. Wah aku nggak bisa nih kalau masuk sini anak-anak nakal semua. Aku harus punya bela diri lah. Ikutlah aku silat. Ternyata pas aku masuk situ malah damai bang. Malah nggak ada yang bully lu ya? Nggak ada bang. Kita nggak bully keluar. Oh, kita bully ke orang luar. Iya, benar tuh katanya ini. Positif, negatif ketemu negatif, jadi positif. Oh iya bener tuh ya. Itu benar bang. Oh, jadi makanya justru lu pikir gue belajar silat karena nih anak nakal bakal dicengin gila-gilaan, tapi ternyata kagak. Ternyata enggak. Nah, karena ternyata enggak, akhirnya aku lanjut silat, ngambil ke bidang atletnya. Oh, jadi atlet Pangkalan Bun. Mau sampai aku silat tuh sampai mewakili provinsi. Sampai mewakili Kalteng. Ini udah apa? Nasional. Bukan apa istilahnya tuh? Popnas. Popnas, Ya. Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Ya. Iya. Dari Popda dulu, Popnas, ya kan? Oh, udah sampai Popnas tuh Udah ya? sampai Popnas. Tapi kalah sama orang Jawa. Kalah sama Banten aku bang.
orang Banten. Wih, lebih jago lagi orang Banten kayak silatnya ya. Iya. Oh gitu. Jadi SD yang paling parah lu SD paling parah. dibulinya ya. Parah tuh parah. Diludahin, muka diludahin, terus dipalakin, Iya. terus dipelorotin. Iya. Pelorot kalau cuma hempak nggak apa-apa bang. Ini sampai titik lu hempak ya bang, Oh. lempar gitu. Oh iya, soalnya memang anak SD tuh biasanya nih yang sepengalaman gue ya, kalau yang dalam tanda kutip ada kekurangan gitu ya, itu tuh paling parah tuh memang dibulinya pas SD sih. Karena SD tuh kita nggak ngerti, kayaknya misalkan sumbing ya udah ngecengin orang sumbing ya pas SD, maksudnya pas lagi masih kecil gitu. Ya. Kalau udah SMP SMA kita udah bisa mulai berpikir nih kayaknya salah deh ngebully orang jahat gitu-gitu, nggak boleh. Itu tuh udah mulai ada. iya, udah mulai gitu. arah merasa bersalahnya udah ada. Iya. Kalau mulai SMP tuh konfliknya bukan lagi cacat gitu. Iya. Konfliknya masalah cinta gitu-gitu. Iya, udah nggak kepikiran ke situ. Udah nggak. Iya. Iya. Gua kalau ngeliat di gang rumah gua aja, apartemen gua, itu anak kecil yang dalam tanda kutip ya misalkan bercandain jalan pengkor gitu atau apa. Itu pas masih kecil bercanda begitu. Kecil, Pas SMP udah nggak bisa, udah ngerasa guilty pleasure-nya udah gue salah kayaknya. Iya, udah mulai ngerti gitu. Ya, udah beda, bulinya udah beda lagi. Iya, udah nggak bulinya. Ya lu jomblo mulu lu. Gitu. Ya Udah mulai gitu. gitu ya. Ya benar, Iya, kalau iya. SMP udah mulai lumayan dewasa lah. Iya. Tuh makanya selama ini pacaran justru nggak pernah mempermasalahkan cewek-cewek mantan lu yang dua ini nggak permasalahkan masalah sumbing lu ini kagak. Nggak pernah. Nah si bini lu juga nggak pernah mempermasalahkan berarti Nggak sejauh pernah ini? Emang suka aja udah gitu. Iya, emang ya karena sumpah itu tadi. Akhirnya, akan mengalahkan si akhirnya dia jatuh cinta, aku juga jatuh cinta gitu. Di tahun ketiga. Baru jatuh cinta di tahun Ya, ketiga. makanya sama-sama. Bertahan juga loh sampai tahun ketiga kagak ada putus-putus. Kalau aku ini bang, bukan tipe yang ada masalah putus. Enggak, aku ya udah jalan aja terus gitu. Kalau aku nggak suka gonta-ganti. Iya, kalau lu gonta-ganti kampret juga sih. Dawatnya kayak satu aja udah nyantol tuh alhamdulillah gitu. Kalau lu gonta-ganti sombong banget. Kita aja nyari cewek sulit zaman dulu. Maksudnya lebih tahu diri gitu. Iya, lebih tahu diri bener. Makanya dari situlah sekarang pernikahan lu udah aman-aman aja karena udah gak ada masalah itu ya. Bahkan bini lu kalau ke kondangan misalkan bawa lu atau apa nggak takut dicengin atau ih laki lu pasti ada aja orang bandel mulutnya jahat gitu, ih laki lu gitu sumbing gitu ya, tapi udah kebal aja kayak bini lu ya. Kebal, tapi kayaknya nggak ada bang kalau udah dewasa gini. Cuman nanti mungkin kalau udah punya anak tuh. Oh iya mungkin tantangannya gitu. Lagi. Sama temennya kan, bapaknya sumbing gitu. Ya karena balik lagi pas SD pasti ceng-cengan dulu. Iya. Dan itu nanti anak lu bisa dibully bapak lu yang ini ya. Udah mulai tuh. Ya itu kuat mentalnya itu pas SD doang sebenarnya. Karena nanti pas SMP SMA udah mulai lupa. Pengukuhan mental. Iya, pengukuhan mental. Maksudnya mental buat lu, buat anak lu. Kayaknya anak lu memang harus diingetin. Nah, nanti pas SD akan banyak yang bercandain bapak nih gitu. Iya. Kayaknya bakal kuat-kuat mental aja ya selama SD doang. Kayaknya nanti SMP SMA udah beda. Ya. Selalu kayak gitu. 2 bulan nih udah proses mau punya anak nih ya, tapi belum dikasih. Baru 2 minggu. Apanya? Baru telat 2 minggu dia. Kemarin udah tes pack aku. Udah hamil? Hamil. Wih, alhamdulillah. Belum tahu sih cewek cowok ya, masih jauh perjalanan. Cuman dia galak banget bang. Kalau galak tuh artinya cewek apa cowok? Belum tahu. Ini sepengalaman gue ya, kalau kalau galak bukan cewek atau cowok benci sama lu. Gitu. Nah, itu iya. Lihat lu lagi enggak. Tapi kalau galak gue enggak, kalau gue kan anaknya cewek ya. Kalau anaknya cewek kayaknya enggak galak enggak gimana sih. Setahu gue kalau salah koreksi aja ya netizen ya. Kalau anaknya cowok biasanya emaknya ini dalam tanda kutip males make up. Jadi kayak wah, iya itu. Ya era-era yang mulai males make up lah gitu. Benar. Yang misalkan transisi kayak kok nikah jadi banyak jerawat lah, nikah atau enggak jadi dalam tanda kutip ya yang tadinya rajin make up sekarang agak
kok kamu agak jelek sih sekarang. Itu tuh biasanya pas mengandung anak cowok. Oh. Jadi kebawahnya tuh kayak gitu katanya. Tapi kalau anak lu cewek kebalikannya. Make up tetep, bahkan jaga badan katanya gitu katanya. Gue juga nggak tahu. Makanya kalau nanti lihat behaviornya aja. Kalau bini lu malas make up, malas mandi, apa-apa malas, bisa anak cowok. Itu dia. Lah siap-siap aja anak cowok mah. Dia malas mandi, pokoknya malas nyapu gitu-gitu. Iya. Malas make up. Iya. Itu gua anak banget bang. Ya cowok berarti kayaknya kemungkinan cowok. Makanya nanti lu kabarin gua aja, bang anak gua cowok bener. Nah berarti kan yang kita omongin ini valid. Karena kan ini yang kita omongin ini nggak ada ilmu penelitiannya nggak ada. Ini mah best kata orang-orang aja kan. Kata orang dulu. Iya bukan ya kata temen-temen juga kan selalu gitu kan. Itu malas make up kok tadinya cakep. Ya maaf ya jadi jelek sih. Anaknya cowok tuh pasti selalu gitu kan orang-orang kan. Nah gitu doang sih. Udah hamil berarti ya? Udah baru telat 2 minggu sih. Ya aman. Kalau tadi galak-galak lu harus siap-siap tuh. Jegelnya sampai diusir dari rumah. Ya harus. Bang? Pernah cerita ya Jegel pas bininya hamil sampai diusir dari rumah. Pernah. Tadi malam aku nggak boleh tidur di ini kamar. Aku tidur di studio. Oh, udah tadi mamanya udah gitu ya? Ya masih 9 bulan lagi, masih lama. Masih lama tuh prosesnya tuh, masih panjang tuh. Galak, udah mah galak. Ini cengeng, makin sedih terus gitu. Oh iya berarti nangisan gitu. Berarti pas nanti anak lu hamil, udah melahirkan bini lu, ini dijaga soalnya baby blues tuh bisa tuh nanti tuh. Hati-hati tuh kalau udah baby blues tuh. Baby blues apa bang? Ya gitu yang kayak udah gedek lihat si bini lu tuh udah gedek lihat anak lu, apalagi kalau dia nangis-nangis jadi kayak malas ngurus, bisa mau ditinggal anak lu di rumah sendiri. Baby blues karena setiap hari lihat muka anak lu, belum lagi kayak kesel gue 9 bulan menderita gara-gara lo yang kayak gitu-gitu. Nah tuh lu harus jagain tuh. Lu harus jagain, lu harus belajar kayak gue belajar ini apa namanya? Gue yang ngurus sendiri, gue yang ganti popok, harus belajar gue. Supaya kalau bini gue baby blues, gue bisa mandiin, gue bisa ganti popok, gue bisa gendong, nenangin, gue bisa nidurin anak gue sendiri. Itu kalau baby blues istrinya gimana? Marah-marah gitu? Iya marah-marah. Bisa kayak kamu urus lah anak kamu tuh, aku nggak mau ngurus lagi, bisa gitu. Iya. Apa ini bang kemarin tuh kenapa bisa sampai ketahuan hamil itu gara-gara dia tuh nggak ada sebab, nggak ada apa ya, tiba-tiba pinggangnya sakit gitu. Kayak ketempelan gitu. Pinggang. Tempelan sih bang. Tadi gue jokesnya mau ketempelan lu gitu ya. Makhluk halusnya. Oh gitu ya, pinggangnya sakit sini ya. Iya. Terus pijit dia tetap nggak sembuh. Pijit kayaknya masuk angin di bekam sama yang tukang pijit. Hati-hati tuh kalau lagi hamil jangan asal-asalan tuh. Nah itu kan karena belum tahu bang, kalau belum tahu ngisi. Terus beberapa hari kemudian tes pack. Garis 2. Wih. Oh udah baru tuh, seneng ya. Seneng. Pas kita promo-promo kemarin udah tahu lu bini lu hamil? Itu belum. Itu masih dia sakit-sakitnya. Sakit pinggang. Soalnya kita udah ngobrol gitu kan. Udah hamil belum, Vi? Belum bang, lagi berusaha gitu dong lu kan? Iya, taunya hamil udah ngisi. Alhamdulillah. Ya, ini cobaannya mulai nih. Jadi sabar-sabar aja, Vi. Wah tadi bang. Di WA, ini kan tadi aku pagi ngonten sama Ayah Rahman. Belum pulang ke rumah langsung ke sini. Nah, tadi dia marah-marah lagi, Bang. Kenapa? Gara-gara ini saudaranya mau nikahan. Nah, aku enggak ikut ke Pekalongan. Aku enggak mau ikut lah aku pokoknya intinya. Nah, dia nangis-nangis gini-gini. Pokoknya nangis-nangis lah. Terus aku bilang, "Nah, dulu aku nih mau promo lagu, soalnya laguku baru rilis gini-gini, soalnya sibuk gitu, nggak bisa ikut ke Pekalongan." Hal-hal yang kayak gitu bang, hal-hal kecil, nangis. Nanti lebih gila lagi, sabar aja. Ini bang, coba-cobaannya, maksudnya cobaannya ya begini nanti. Lebih gilanya setelah lahiran. Sebelum dan setelah, lu siap-siap aja. Pokoknya anak lu udah sekolah, baru lu hidup tenang tuh. Anak lu udah, ya itu pun sekolah pun kita nggak tenang-tenang banget kalau mikirin biaya berapa segala macam ya. Emang kagak ada tenang-tenangnya sih. Tapi ya di situ pahalanya, Vi. Kalau tiket masuk surganya mah di situ, memang harus sabar. Emang latih kesabaran di situ, belajar bersyukur aja. Gitu. Iya, maksudnya ini kalau lu udah fase hamil sampai nanti lahiran, sampai nanti anak lu sekolah itu cobaannya gitu. Emang di situ. Tadi aku datang ke Ayah Rahman kan.
masuk apa ke teras kan. Heeh. Gila lu Pi, gua salut sama lu. Kenapa ya? Heeh. Lu berani-beraninya lu nikah. Langsung jawabannya langsung gitu. Langsung gitu ya, Langsung gitu. berani-beraninya lu nikah. Ya tapi kan kalau lu sayang sama bini lu, sayang mah nggak ada. Ya itu cobaan mah lewat-lewat aja sih. Kalau gue sih nggak ada. Kalau menurut gue ya nikah mah cobaan-cobaannya nikah mah cuci dosa kita aja sih, pembersihan gitu. Maksudnya itu kalau kita sabar sampai akhir hayat mah pintu surganya apa tiket masuk surganya mah di situ. Ya kan kalau mau ujian lulus kan apa ibaratnya kita harus belajar, harus ngerjain soal kan nggak gampang, nilai juga harus bagus baru bisa lulus kan. Ya cobaannya ya itu tadi kita belajar aja santai aja, pokoknya dipersiapkan aja mental. Kalau lu diusir dari rumah ya udah ikut aja gitu, iyain aja karena itu hormon aja sih. Ya ini soto-sotonya kita tapi Baru tadi malam lagi bersabar. Iya itu baru tipis doang tuh, nanti kalau udah makin gede tuh hamilnya lu berasa lu nanti lu bisa nelpon gue, bang gue lagi disuruh pindah kota. jauh. Katanya pindah kota gua. Jauh. Enggak, tapi sebelum kita bahas lagu lu tadi kan lu sounding juga soal lu ada promo lagu baru kan. Lu kan di kampus itu kuliahnya transfusi darah ya? Iya betul. Transfusi darah. Jadi gimana tuh kuliah, gue baru denger juga tuh. Apa karena gue kurang bergaul aja, tapi transfusi darah tuh gimana nih? Apa ya? D3 tuh ya lu ya? D3, S1-nya belum ada bang. Oke. Transfusi darah itu sebenarnya pecahannya analis. Jadi analis tuh udah kebanyakan megang lah. Kebanyakan megang talent gitu. Iya, ini spesifik nih udah. Ya, nah ini udah dipecah. Jadi bank darah ada kuliahnya sendiri. Nah itu kuliahnya itu nanti kerjanya ya cuman ngurusin darah. Jadi kalau misal istri Bang Emal lahiran nih, itu pasti disiapin darah. Entah 2, entah 3 kantong pasti. Itu dari tim, maksudnya dari kampus lu tuh, maksudnya yang belajarnya orang-orang kampus lu gitu. Nah, yang nyiapin itu perawat, tapi perawat gini. Perawat nelpon ke bank darah. Oke, ya. Ini ada pasien mau lahiran butuh darah 2 kantong. Oke. Nah, matiin nanti bank darah nelpon ke PMI. Kalau belum punya namanya UTDRS. UTDRS tuh PMI tapi di rumah sakit. Oke. Nah, biasanya rumah sakit kecil belum punya tuh. Dia masih bank darah doang, BDRS masih BDRS. Bank darah rumah sakit itu belum ada ngambil darah. Jadi kita mintanya masih ke PMI. Oke. Nah, itu tugas kita. Minta darah 2 kantong buat golongannya A gitu. Nanti diambil sama driver. Nah, nanti darahnya istri Bang Emal ku ambil satu tabung, dicocokin sama kantong yang diminta di PMI tadi. Udah gitu doang kerja ya bang. Oh gitu. Iya. Jadi kerja lu di bank darah kalau misalkan lu nggak jadi seniman gitu ya? Di bank darah. Oh gitu. Gitu doang. Banyak mahasiswanya yang di kampus Poltekkes itu untuk transfusi darah doang. Waktu aku kuliah ya itu di Indonesia baru 8 kalau nggak salah kampus. 8 kampus, gila 8 orang yang kuliah. Maksudnya 8. Jadi di Jogja ada 1, di Semarang ada 1, di Solo 1, Jakarta 1, gitu-gitu bang. Lu nggak maksudnya berarti lu kerjanya nggak ngecek darah kalau lu kerja di bank darah ini? Tetap ngecek. Oh tetap lu cek dulu. Darah istri Bang Emal datang, darah yang di kantong datang itu dicocokin dulu. Bener sama-sama A nggak nih misalnya? Ya tuh itu oke, itu kan pasti dicek semuanya kan. Terus apalagi spesifiknya ngeceknya apa? Setelah golongan darah selesai baru namanya Rosmed. Rosmed tuh apa ya? Uji silang serasi. Jadi darahnya ini ya bahasa gampangnya dicampur lah sama yang darah 2 kantong ini. Oke. Itu ada reaksi nggak? Kalau misalnya nggak ada reaksi, itu boleh ditransfusi. Oh gitu. Ya. Tugasnya itu lu ya? Tugasku itu. Itu krusial juga sih itu. Iya karena lu yang kalau pasiennya kenapa-napa salah di bank darah ini. Salah di bank darah. Soalnya PMI kan nggak tahu menau jadinya kan, karena udah di ke bank darah. Betul, karena rumah sakit juga nggak. Iya. PMI taunya cuma ngasih darah 2 kantong udah. Nah rumah sakit taunya minta darah. Nah itu kita tuh. Oke. Iya resiko paling rendahnya tuh gatal-gatal, ruam-ruam gitu. Karena nggak cocok. Iya, nah resiko paling tingginya meninggal. Kenjang-kenjang gitu bang. Fakta yang kadang-kadang kita sering salah soal darah tapi
ilmunya lu tahu apa, Vi? O, Misalkan. darah O. Kenapa O? Dulu itu O bisa ke semua kan. Iya. Karena itu nggak ada antibody kalau nggak salah. Oke. Entah antigen, entah antibody. Oke. Jadi kalau A itu antigennya A, B. Kalau nggak salah ini Iya. antigen apa antibodinya itu B. Nah kalau golongan darahnya B itu antibody apa antigen itu A. Nah gitu. Jadi kalau darah O itu nggak ada antigen atau antibodinya itu aku lupa. Jadi sebenarnya bisa ke semuanya tetap Bisa, kan? cuman Ya. kalau emergency, perang misal. Oh, tapi jangan kalau misalkan lebih baik tetap ke O aja gitu. O Jangan tetap O. Orang A tapi O yang ngasih gitu. Betul. Jangan gitu ya. O itu bisa ke A, B, C, D, E. Nah tapi O harus nerima O. Gitu. Iya. Dan itu lu belajar soal donor darah juga berarti. Belajar. Sebenarnya lu bisa donor darah gitu. Nah kalau kita yang nusukin ke pasien ya, Itu bisa lu. nggak bisa, itu urusan perawat. Oke. Kita cuma nyiapin darahnya doang. Oke. Tapi kalau di kampus lu diajarin kayak manfaat donor darah untuk kesehatan tubuh. Diajarin. Jadi donor darah tuh emang Kita ngambil darah juga diajarin, ngambil darah ke kantong gitu, diajarin. Tapi yang nggak diajarin itu ngembaliin lagi ke tubuh. Oh iya. Fungsinya tuh Beda bidang itu dah beda tuh. bidang. Iya. Gitu. Nah kalau donor darah emang sebermanfaat Iya, itu ya, manfaat Vi? banget bang. Apa aja maksudnya manfaatnya kalau donor darah itu, Vi? Aduh. Langsung aduh. ilmu saya nggak nyampe bang. Ilmu saya. Ada. Ya. Ya maksudnya memang bermanfaat kan. Manfaat Sejauh banget, ini emang bermanfaat lah ya. Yang aku rasain, aku kan rutin donor darah. Oh lu rutin? Rutin. Karena dari kampus, maksudnya diwanti-wanti kampus apa lu pengen sendiri? Waktu di Solo rutin. Nah sampai Jakarta udah nggak pernah donor. Karena tuh satu PMI Cibitung itu macet banget. PMI Cibitung macet Banget bang. Oke, terus. Kalau di Solo kan kosanku di belakang PMI. Jadi langsung. Iya jadi misal malam gak ada kerjaan nih, lapar gak ada duit, ke PMI aja. Iya, nusuk tapi bisa ngambil es krim gitu bang. Oh gitu. Iya. Lalu Bantuin aftaper. Namanya aftaper tuh yang nusuk. Terus manfaatnya, lu ngerasain manfaatnya rajin donor darah dulu? Manfaatnya itu badan jadi ringan. Ya pokoknya gitu lah bang. Ya gitu lah. Namanya juga kuliahnya segitu-gitu aja. Sudah lah ya. Gue juga salah sih nanya juga. Yang penting pelajaran utamanya paham gitu, yang penting paham. Rosmed itu. Soalnya ini kayaknya beda segmen juga nih. Iya, hitung aja itu, ya. Urusannya perawat yang up itu. Iya. Bukan pegangan kita. Iya. Dan lu kan sebenarnya tadi lu pas sekolah lu bilang lu olahragawan, terus lu kuliahnya juga transfusi darah. Kok lu jadi penyanyi sama stand up juga? Maksudnya ini kan udah keluar jalur nih berarti Vi, dari transfusi darah dan olahragawan nih. Kalau menurut abang keluar jalur, tapi menurutku nggak keluar skena, nggak keluar skenarioku. Jadi dulu itu aku pas ujian SMA ya, pas sudah lulus SMA lah. Nah itu aku mikir tuh, aku mau masuk ke UNESA. Jurusan olahraga. Surabaya tuh ya. ya. Iya Surabaya. Cuman kata bapakku kan lulusan sana. Kata bapakku nanti kalau misalnya nggak lolos, yang pertama ngabisin duit, yang kedua masuk kampus swasta lagi. Terus? Nah terus adalah waktu sholat Jumat, dia tuh petinggi gitulah di PMI Pangkalan Bun nawarin kuliah di Solo transfusi darah. Terus dia bilang lapangan kerjanya masih luas banget, dan itu emang iya. Karena kan waktu itu sedikit lah lulusan bank darah, karena jurusannya baru kan. Ya udah akhirnya aku bikin skenario lah. Ini aku nanti misalnya lulus kuliah ngerantau ke Jakarta, kerja bank darah, nyambi stand up. Kalau suatu saat stand up gagal, aku masih di sini nih di bank darah. Nah kalau suatu saat stand up berhasil, aku pindah ke sini, pindah ke entertainment. Kalaupun kan entertainment nggak selamanya tuh bang. Iya. Kalau udah turun entertain, aku bisa balik lagi ke sini gitu. Jadi udah dibikin skenarionya itu ya. Ya atau enggak jadi entertainment sekalian bawa darah. Kayak darah sekalian bikin rumah sakit aja bang sekalian. Iya. Terus nyanyinya? Itu kan termasuk entertain.
Oh maksudnya Iya. entertain tuh apa aja? Apa aja. Lu suka nyanyi dari kapan emang? Dari kecil kalau nyanyi bang. Sempet nyanyi di sekolah nggak? Nggak pernah. Nah, Karena itu makanya tahu kan. diri kan bang. Iya makanya kalau bisa tiba-tiba ini sekarang beranikan diri nyanyi gitu. Waktu itu sih Mas Nope yang dorong. Oh nyanyi Vi. Ini jadi aku punya lagu lah Rasnya Kota judulnya. Nggak pernah aku publish, nggak pernah aku apain. Ya udah jadi lagu mati aja gitu. Aku main lah di depannya Mas Nope. Waktu itu lagi main PS aku main. Mas Nope tuh kayak lagu siapa tuh Mi? Laguku Mas. Udah direkam belum? Kenapa nggak direkam? Ya nggak ada duitnya Mas. Gitu. Kalaupun ada duitnya aku nggak tahu juga harus kemana ini bawa lagu. Oh ya udah besok ikut aku ke Surabaya kita rekam ini lagu. Itu di Jakarta tuh yang ngomong Di sama Jakarta, Nopenya di The Raid. Di Deret. Oke. Nah, maksud saya kan di Jakarta juga banyak kan. Kenapa harus ikut ke Surabaya ya? Iya. Udah besoknya ada aja Nope. ikut tuh ke Surabaya direkam, posting tanpa di promosiin, tanpa diapain. Naik sendiri bang lagunya. Naik tiba-tiba udah pecah aja di TikTok. Aku baru sadar lagu itu viral. Aku nyekel TikTok loh. Sean, buset laguku semua ini. Gitu. Sadarnya laguku viral ternyata gitu. Iya itu viral banget sih Kerasnya Kota itu viral. Seandainya saja aku dunia. Berubah. Nah itu viral tuh emang di TikTok. Itu nggak sadar tuh dia. Nggak sadar itu. Dari situ memberanikan diri. Kayaknya memang bisa nih jadi musisi gitu ya. Bukan bisa jadi musisi ya, cuman karena emang dari kecil suka nyanyi, jadi yang nyanyi juga menghasilkan duit kan, jadi ya udahlah kita teruskan aja gitu. Oh, tapi stand up tetap jalan. Masih jalan. Cuma nyanyi sekarang penghasilan kebanyakan dari nyanyi. Dari lagu YouTube. Terus DSP dari gitu bang. Udah ada yang kelola berarti Vi ya. Udah benar-benar jadi musisi itu sebenarnya bisa mencukupi lu hidup ya sebenarnya. Iya. Masa kalau nggak ada cicilan ya. Sekarang ada cicilan ya. Ada. Oh, lu punya rumah sendiri. Mobil. Oh cicilan mobil ya Allah kirain rumah sendiri. Mobil mah jual aja Vi, beli motor, penting rumah. Nggak juga sih. Artinya orang bilang juga jauh usah rumah bang, ngontrak aja. Nggak pengen punya rumah di Jakarta bang. Pengennya Pengen di Pekalongan, Jogja, Solo, Semarang gitu-gitu. Daerah damai lah. Oh jadi Jakarta nggak damai ya? Iya nggak damai lah. Hiruk pikuk bang. Iya. Nggak tenang. Makanya lu pengen di kota-kota yang kayak Solo, iya, Jogja, Solo, Jogja, Jawa Tengah berarti. Di samping adem, terus lingkungannya tenang, makanan murah juga. Oh, gitu, bang. lu pengennya. Iya. Iya. Dan sekarang lu total lagu udah berapa banyak Viva TV? Dari yang cuma satu Kerasnya Kota, sekarang total udah berapa nih? 7 kalau nggak salah udah dirilis. Udah 7 ya? Iya. Iya. Dan sekarang lu ngeluarin lagu baru yang Tulang Besi. Tulang Besi paling baru bang. Bokap lu nih ya ceritanya ya? Itu mbah saya. Oke, jadi kenapa itu mbah lu yang jadiin cover? Alasannya apa lagi tuh? Sebenarnya tuh itu kemarin rilis lagu. Karena kan semua aku yang ngerjain, musik aku, mixing mastering aku, nge-posting juga aku. Jadi nggak ada kepikiran buat foto, buat apa namanya? Iya foto cover, iya pokoknya ada foto shoot. Iya. Waduh iya ya, pas mau ngupload baru ingat. Oh iya ya saya mau pakai foto ya. Apa ya yang ada di galeri aja. Oh mbah Tulang Besi, udah gitu aja. Tapi ada hubungannya sama mbah lu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Emang foto mbah lu aja udah gitu. Kurang ajar juga ya. Mbah lu bisa lu masukin di situ. Maksud lagunya tentang apa nih Vi? Tulang Besi Vi? Tentang jadi kemarin tuh aku nikah bang. Oke. Nikahan kan bang. Lalu aku tuh nyewa 3 kos-kosan, 3 pintu kamar. Buat anak-anak stand up Cikarang yang pengen dateng. Apa anak-anak apa? Stand up Cikarang. Oh ya tadi anak-anak oh stand up Cikarang. Komik Cikarang. Iya gitu kan enak tuh anak-anak komik Cikarang. Komik Cikarang. Ya. Kan mereka datang tuh 15 orang bang. Buset. 15 apa 10 gitu. 15. Terus? Nah terus aku sewain lah 3 kamar. 2 kamar lagi buat aku sama orang tua. Oke. Jadi 5 orang tua dari Pangkalan Bun. Iya. Oh lu bawa ke sini. Ke Pekalongan. Terus. Nah terus
Aku nikah tuh hari Minggu. Oke. Nah aku datang di hari Kamis sama Jumat. Kamis aku datang. Oke. Jadi ada satu momen aku bertiga doang. Aku, Buhun sama Satori di kamar itu. Orang tua aku belum datang nih. Oke. Nah itu aku ngerasa kayak, jadi kos-kosannya tuh ya lu nggak terlalu luas, nggak ada apa-apa, cuma ada kasur. Panas banget bang. Aku juga nggak ngebayangin kalau bakal kayak gini. Soalnya yang nyariin kos-kosan mertua. Jadi aku tinggal ngasih duit, udah dia yang jalan gitu. Singkat cerita, Buhun sama Satori udah tidur. Aku nih kepanasan bang, nggak bisa tidur. Terus aku bilang, anjing gini banget ya jadi laki-laki yang maksudnya mau nikah tapi nggak punya duit gitu. Jadi makanya aku tulis lah lagu itu. Lu pas nikah di mana nikahnya? Pekalongan, di rumah. Di pestain maksudnya apa enggak? Apa sih? Pesta taman-taman gitu bang. Oke, berarti kan ada resepsi, ada lah ya, maksudnya ada acara lah ya, ada pestanya gitu. Cuman dari jam 3 sampai jam 6. Habis berapa duit tuh kalau lu boleh tahu? Kalau gue boleh tahu. Total semua sama ya, transport ratusan juta ada. Sama transport itu pokoknya sekitar 90-100 lah. Nah itu duit dari mana? Kata lu tadi. Dari lagu. Dari lagu aja? Iya, dari lagu doang bang. Nyampe segitu ya berarti? Lu nabung tapi kan? Bukan. Tapi ditabung. Dari awal-awal udah nabung udah dari awal nggak pernah aku ambil. Oh, emang udah niat nih kalau nanti buat menikah atau apa? Buat keperluan mendadak sebenarnya. Oh, ternyata dipakai buat nikah, habis dong semua tabungan. Habis semua. Nggak, tinggal nyisa 35. Oh, 35 juta masih ada ya? Iya, itu nggak aku ambil buat nikahan. Nggak aku ambil buat uang darurat aja. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ya ambilnya dari situ gitu. Oh gitu, jadi habis di 90 sampai 100 ya di Pekalongan ini ya? Lumayan juga ya. Nah makanya pas tadi lu menciptakan lagu ini, lu terinspirasi dari hal itu berarti. Kenapa tulang besi itu maksudnya supaya kuat gitu? Ya laki-laki itu harus kuat, mau gimana pun keadaannya gitu. Harus bekerja keras supaya aku nggak bisa nyampaikannya. Supaya istrinya ini nanti nggak hidup susah gitu. Bayangin ya, lu udah bekerja keras supaya istri nggak hidup susah, lu nggak boleh tidur di kasur, lu tadi malam. Bayangin. Itu bang, makanya kata Ayah Rahman harus banyak-banyak ngebuang ego. Iya, soalnya kalau ini menikah itu nggak bisa ada yang kalah ada yang menang, nggak bisa. Emang kita kalah aja terus udah. Ya maksudnya walaupun kita berasa mau menang, ya kita memang harus mengalah aja sih, hitungannya gitu ya, satu sama lain juga ya gitu ya. Emang berat sih, dan itu akhirnya menginspirasi lu bikin lagu kan ujung-ujungnya. Iya ya, karena aku kan biasa nulis materi dari keresahan bang, jadi resah banget nih. Oh nanti bini lu hamil banyak karya tuh, lu siap-siapin kertas aja sama notes. Pokoknya amin. Harus disiapin tuh dari banyak keresahan tuh. Aku pengen tuh nulis kayak Om Iwan yang cepatlah besar matahariku. Pengen bikin lagu gitu lah. Iya. Lu musisi emang suka siapa kalau Indonesia, Vi? Iwan Fals termasuk? Iwan, satu. Plus. Oh ya, Ebit juga. Ya pokoknya band-band yang gitu lah. Oh makanya musik lu terinspirasi dari situ. Ya. Lu belajar main gitar di mana? Pas di mana? Diajarin Mbah tuh. Dulu diajarin 3 kunci doang. C, F, G, udah. Oke, diajarin sama Mbah ini di Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun. Oke, itu pas SMA. SMP kelas 9. Diajarin main gitar. Itu gara-gara aku kan latihan silat tuh di satu sekolah. Aku kan latihannya di sekolah lain. Di SMK gitu kan. Terus latihannya kan malam tuh. Di depan kelas ada gitar. Oh, lu ambil. Gua ambil. Maling. Pecah bang, gitar pecah. Oh, gitar pecah. Wah, ada gitar. Cuman waktu itu nggak tahu tuh kalau pecah bakal ngaruh suara, nggak tahu. Ya udah bawa aja sampai rumah. Aku lem, lakban gitu. Diajarin lah main gitar. Lu berapa saudara sih? Aku punya adik 3. Oh, adik 3 sekarang di sana Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun semua.
Yang satu di Pangkalanbun, yang satu di Jogja lagi kuliah, yang satu di Semarang kuliah juga. Sumbing? Bang darah juga. Oh Bang Dara juga? Ya. Sumbing semua? Enggak bang, Oh no. sumbing semua. Oh kalau kira. Bukan. Oh enggak ya, yang lain ini aman-aman aja ya. Yang Maksudnya. lain aman, cuma kelingkingnya satu hilang. Emang iya, emang enggak lo gila lo. Nah, Yang satu normal jempol semua. kakinya hilang. Yang satu palanya hilang. Oh gitu. Jadi lu dong ya. Lu ditanya waktu kecil penyebabnya apa enggak tahu. Emang pas ketarik aja pas diambil normal ya berarti lahirannya ya. Normal bang lahirannya. Nah, Heeh. waktu itu tuh Heeh. nenek pernah cerita. Kenapa? Jadi waktu aku lahir itu disembunyiin. Hah? Jadi pas lahir gini kan, lahir. Mungkin ngelihat bibirku sembing atau apa aku nggak tahu ya, disembunyiin sama nenekku, sama bidannya tuh nih dibawa kabur nggak langsung dikasih ke ibu gitu. Oh karena ini anaknya sumbing bu gitu. Mungkin, nah aku curiga jangan-jangan pas bidan yang bawa itu kepleset, tuh jatuh, aduh. Jadi bukan pas keluarnya, Curiga. pas bidannya. Oh bidannya bikin sumbing. Oh gitu ya. Nenek lu cerita juga bohong-bohong nih kayaknya ini ya. Tapi benar kalau disembunyiin 4 jam itu benar. Mungkin takut ibunya shock kali. Iya jadi santai dulu. Iya. Tapi lu sampai gede nggak dikasih tahu penyebabnya apa, nggak dikasih tahu? Enggak, karena emang nggak ada sebab, emang mungkin kekurangan nutrisi aja kali ya. Oh. Mungkin ya. Kekurangan nutrisi jatuhnya ya. Nggak tahu sih aku Ya, soalnya kan lu punya anak nih, lagi proses nih punya anak kan sekarang nih kan. Berarti kan lu mengantisipasi supaya amit-amit nggak ada kenapa-napa lah gitu. Ya. Nah, ya kan lu setidaknya bisa pelajarin dari lu aja gitu. Ini kesalahannya nyokap lu dulu apa nih, ketika mungkin lu bisa pelajarin dari situ supaya nanti nggak kejadian, kan bisa gitu kan. Kalau apa ya, kalau aku tuh bukan ini sih bang, tipe orang yang ngalir aja gitu. Oke, nggak peduli ilmu-ilmu peduli, parenting ini, nggak bodo peduli amat aku, ya. bodo amat karena beberapa kali aku kayak misal berusaha gitu selalu gagal. Tapi ketika nanti aku udah nggak, ya udahlah, udah apa, nah hopeless. Wih. Berhasil malah. Malah berhasil kayak pas baru nikah tuh. Hmm. Pas banget tuh pas ijab kabul dia haid. Oke langsung, oh lagi sama kayak gua itu. Tapi bulan pertama gagal. Itu tuh udah, aku pengen punya anak laki gitu kan. Wah udah makan daging, dia kalau ceweknya makan apa gitu. Iya pokoknya daging kan, daging lah kalau ya, katanya kan, gitu kata kan. dokter katanya. Minum vitamin tuh, gagal. Gagal. Ya, Tapi begitu nggak makan daging nggak minum udah vitamin. Udah, karena kan bosan ya, daging minum obat tuh. Udahlah capek. Gitu. Bulan keduanya jadi. Malah jadi. Gitu aku kadang-kadang gitu. Jadi ya udahlah. Apa kata Tuhan aja gitu. Oh iya, kalau terlalu berusaha malah gagal kebanyakan ya. Santai aja gitu. Betul. Ya makanya dikasih nih sekarang nih anak lu nih. Tapi memang ini sih apa namanya, ketika nanti lu tadi kan lu bilang ilmu parenting gak usah terlalu dengerin lah, gua ngalir aja, ntar yang penting nutrisi terbaik gua kasih VOC. aja. Pokoknya kalau aku parenting VOC bang. Ya hati-hati juga, maksudnya jangan asal VOC aja, diperhatikan juga gitu. Tapi ya maksudnya lu nggak usah terlalu ambisius. Kita harus praktik kayak si dokter ini ngomong, dokter ini atau enggak gitu. apapun siapapun ngomong, influencer ini ngomong, nggak usah, udah bodo amat, ya ngalir aja udah. Ngalir aja udah. Ya udah ngalir aja. Iya. Tapi memang ini berarti ibaratnya tuh pas ijab kabul tadi kan lu bilang istri lu haid tuh, biasa kan habis haid kan gacor-gacornya tuh kalau kata orang kan, malah nggak jadi apa-apa gitu ya. Nah si lu nikahnya ngelamarnya gimana nih? Ngelamarnya? Emang udah dari kayaknya bini lu nih udah nanya-nanya kapan kita ya gitu? Enggak sih bang. Nggak ada obrolan itu berarti ya? Nggak ada waktu itu. Pas selepas dari PWK. Oh yang PWK sama Pras tuh kan rame tuh, viewersnya banyak tuh ya. Nah itu aku padahal omong kosong tau bang. Oh kita mau menikah gitu. Dia Bang Pras nanya kapan mau nikah. Ya mungkin ini bang, aku lupa jawabanku apa di situ. Nah tapi mulai dari situ rezeki banyak masuk. Nah mulai dari omong kosong jadi banyak rezeki masuk, ya udah gitu. Kayaknya bisa nih kita nikah gitu. Oh, makanya lu langsung ngomong ke nggak ada seremonial apa, langsung kayak kita bisa nikah nih. Manggilnya apa? Sayang gitu.
Kayak kita Nama bisa- aja, panggil nama. Oh nama bini lu Via, siapa? Via. Vi, kita bisa nikah nih Vi gitu. Kayaknya kita bisa nikah nih, Mi. Nah, gitu. Oh iya, terus bini lu kayak iya. Ya Ayo, gitu. Ya udah gitu. Ayo. Nah, karena nyiapinnya tuh udah mulai Hmm. setahun setengah kali ya nyiapin nikah itu. Jadi nggak apa ya, kalau bahasa Jawa tuh kedadapan. Nggak apa ya, kesusu apa sih bahasanya tuh? Ojo ke susu apa ya? Apa Ya nggak buru-buru. Dia- Jadi nggak Ya, ya let nggak it flow. kedadapan lah pokoknya. Ya santai, nyantai. Ya, jadi Iya. membeli apa yang seserahan terus sebulan satu gitu-gitu. Oh ya Satu, cicil nggak iya. yang kalau gua kan langsung berentetan. Seserahan apa Wah itu tuh, itu langsung namanya kedadapan. gitu. Kedadapan tuh ya. Kedadapan. Oh, kalau lu nggak sebulan satu. Sehingga ada barang yang ketinggalan gitu-gitu. Oh, santai gitu. Santai ya. Kalau aku enggak sebulan satu terus beli cincin satu gitu. Ada yang beda bini lu setelah menikah dan sebelum menikah? Sama aja. Ada Bedanya be? kayak di buff gitu dia. Di buff. Oh, Di buff tuh apa? Powernya dinaikin Oh, sama jadi Allah jadi lebih banyak marah-marahnya di Ya, rumah dari ya. awal nikah tuh. dari awal nikah. Buset. Wah, aku dulu bang ke anak-anak sekarang kan Heeh. ngomong. Kan si ada Denny, dia tuh komik lucu bang. Heeh. Cuman takut sama bini. Heeh. Aku bilang gini, nih ya, aku kalau nikah, aku akan jadi raja di rumah. Oh, materi lu gitu. Enggak, bukan materi. Materi Pas dia. di tongkrongan, aku Oke. ngomong gitu. Apaan sih Dad, jam segini udah pulang gitu. Aku bilang kan. Heeh. Terus nih, aku bilang ya, aku kalau udah nikah akan jadi raja. Aku mau pulang sesukaku gitu. Iya, abis nikah. Bodoh, boro-boro ya. Berarti kita sama itu. Gue juga, kita akan jadi raja di rumah. Ciut pada rumah. Enggak ada. Gitu, Bang. Udah nurut aja. Oh, iya, benar. Oh gitu. Maka, Jadi dia tuh sadar gini, kamu kenapa semenjak nikah banyak diam gitu katanya. Ya banyak diam, nggak tahu aja dia. Maksudnya kenapa nggak sadar ya dia ya? iya. Udah, ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja. Namanya juga menikah kan. Udah nikmatin aja. Anggap aja itu pintu pahala lah, pintu tiket masuk surga. Amin. Soalnya kan David lu sholat kan kagak. Enggak bercanda. Terus sholat bang. Sholat lah. David sholat. Sholat id lagi. Nah, berarti itu jangan lupa guys ya, dengerin Tulang Besi itu udah mengudara ya di semua platform musik, di semua apa namanya Apple Music ada, Spotify ada, semuanya ada lah berarti ya. Semua ada. Davi Sumbing gitu ya, Davi Siumbing ya. Tapi zooming. Ya, tapi jujur foto lu yang rambut pink Mengganggu sih. Tolong diganti. Lebih baik foto mbah lu sih jujur. Fotonya ganggu banget di Spotify nih. Jadi headnya lagi di atas. Itu bang, Aduh. aku nggak pernah peduli sama foto bang. Iya, tolong diganti ya itu. Soalnya gue lebih kayak kok gue liat penampakan terus gue dikasih apa artwork aja kayak apa gitu. Foto mbah lu tadi nggak apa-apa, kayak lebih mending dilihatin gitu. Davi ya. Coba sebelum udahan Vi, ada tips and trick nggak untuk laki-laki di luar sana supaya bisa menggait wanita seperti lu dengan segala kekurangan lu? Kasih tips dong. Kasih Apa dong. ya bang? Ada nggak tipsnya menjadi Ini. diri olahragawan tadi kan lu bilang, atau menjadi diri sendiri ya gitu-gitu. Ini yang penting itu menurut gue ya lucu bang. Karena dengan lucu rasa malu kita tuh hilang bang. Kalau aku gitu bang. Misalnya mau deketin cewek nih, lucu aja dulu, nanti malunya pasti hilang. Gitu. Iya. Kalau aku gitu sih bang, konsepnya. Masalahnya lu sukses ngelucunya. Kalau yang lain lucu-lucu malu-maluin. Jadi bukan malunya hilang, malu-maluin. Masalah berasa apa enggak kan belakangan bang. Penting lucu Yang aja. penting Ke ceweknya berarti ya. ceweknya. Bukan ke tongkrongan ya. Bukan. Ngelucu tuh maksudnya bertingkah bodoh, bukan bertingkah sok keren gitu. Karena banyak temanku bang yang pengen ngerasa keren gitu di depan cewek, gagal. Kalau aku gitu sih. Jadi lucu aja. Iya ngelucu aja. Jadi badut datang dari bertingkah badut. bodoh aja pokoknya. Bertingkah bodoh Iya. gitu ya. Itu adalah tips lu tuh ya Tips supaya lu, berhasil ya. Ya. Cakep tuh, dengerin tuh teman-teman. Ya pokoknya semoga kalian juga bisa mendapatkan wanita-wanita kalian seperti Davi Sumbing ya. Supaya kalian jangan lagi hopeless lah gitu. Kalau hopeless ya tinggal ngambil gitar bikin lagu. Bikin lagu. Bisa jadi lagu yang bagus gitu. Iya. Pokoknya thank you buat Davi udah mau datang ke podcast ini. Jangan lupa Tulang Besi teman-teman ya di semua platform musik digital ya. Okay. Thank you buat Davi dan yang buat nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.